2020, tahun dimana banyak ekspektasi yang tak sesuai realita, rencana hanya berujung sebuah wacana. Tahun yang tak terasa, namun banyak cerita, banyak suka, dan tak sedikit pula derita. Desakan waktu membuat harus tetap melangkah dan berkembang. Risiko tetap ada, bersiap hari ini untuk esok yang amat berat, agar lusa kian leluasa. Gunung Kembang. Tujuan selanjutnya dalam mengembangkan langkah kami menatap Jawa dari sudut pandang ketinggian. Di basecamp Gunung Kembang via Blembem Wonosobo ini juga menerapkan protokol COVID seperti basecamp gunung-gunung lainnya di era pandemi seperti ini. Sebelum masuk ke dalam basecamp, kami diarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu pada fasilitas yang telah disediakan dari pihak basecamp. Setelahnya dilakukan pengecekan suhu tubuh. Dan tak kalah pentingnya, di basecamp ini diwajibkan semua pendaki membawa surat sehat dari puskesmas atau klinik. Seperti biasa, kami mendaki pada weekday. Terlihat hanya ada beberapa pendaki saja di basecamp. Sesampainya di dalam, kami langsung dihampiri oleh petugas basecamp dan diminta mengeluarkan apa saja peralatan dan perlengkapan yang kami bawa untuk di checklist. Oh iya, di basecamp ini tidak diperbolehkan membawa botol minum plastik atau yang sekali pakai. Untuk pengganti tempat minumnya, pihak basecamp sudah menyiapkan jirigen yang dapat kita beli atau hanya sekedar menyewanya. Untuk jirigennya, jika kita ingin membeli harganya 10.000, untuk harga sewanya 2.000. Selanjutnya, petugas basecamp mengecek kembali checklist yang sudah kami isi tadi. Ini bertujuan untuk memastikan nantinya setelah kita turun, peralatan, perlengkapan, dan pastinya sampah yang kita bawa turun sesuai dengan saat kita naik. Seberesnya checklist barang bawaan, kami diarahkan untuk registrasi SIMAKSI. Rutinitas yang tak boleh terlupakan yaitu berdoa sebelum trekking agar diberikan kelancaran dan kemudahan serta keselamatan dalam pendakian. Pukul 2 siang kami memulai trekking. Sudah 2 kali ini saya mendaki Gunung Kembang. Berbeda dari pendakian pertama, dari basecamp menuju Istana Kata yang dulunya melewati perkebunan teh sebelah kanan basecamp, sekarang sedikit dialihkan memutar ke kiri melewati jalur truk yang biasa buat panen teh. Infonya, jalur lama sudah ditutup oleh pengusaha perkebunan teh tersebut. Tapi tak apa, jalur ini pun masih tetap indah dengan view perkebunan tehnya. Jika beruntung, kalian akan mendapatkan pengawalan dari para anjay di basecamp ini. Biasanya mereka mengikuti kita sampai Istana Kata, bahkan terkadang sampai puncak. Selain sebagai penunjuk jalan, anjay ini pun bisa menjadi pelindung dari babi hutan. Karena di Gunung Kembang ini masih banyak babi hutannya.
Membutuhkan waktu 30 menit untuk kami sampai di Istana Kata. Pada saat yang bersamaan, kabut pun turun. Rintikan air gerimis menyusul. Kami pun menyiapkan menggunakan alat canggih yang kami bawa, sering disebut juga jas hujan. Para anjay ini pun sangat menikmati view di kala hujan turun. Mungkin si anjay punya kenangan ketika hujan. Apakah mereka juga para kaum yang mengatakan hujan 1% air dan 99%-nya kenangan? Kami melanjutkan langkah menuju pintu rimba. Trek masih sama seperti sebelumnya, melewati perkebunan teh. Sepanjang perjalanan, mata kami dimanjakan oleh hijaunya perkebunan ini. Pendakian kali ini kami hanya berdua. Ya, seusia kami memang sulit mencari rekan mendaki karena sudah mempunyai kesibukan masing-masing. Iya, kami sedang berada pada masa lebih mudah mengumpulkan perlengkapan mendaki dibandingkan dengan mengumpulkan teman untuk diajak mendaki. Ada yang unik, nama gerbang pintu rimba atau batas vegetasi di sini bernama kandang celeng. Dalam bahasa Jawa, celeng adalah babi hutan. Dari Istana Kata sampai kandang celeng kami tempuh dalam waktu 30 menit. Kami rehat sejenak sembari menikmati hijaunya view di depan mata. Kami melanjutkan langkah, memasuki hutan yang masih rimbun dengan trek yang cukup sempit dan tentu saja menanjak terus tanpa ada bonus. Di tengah hutan, hujan pun datang dengan derasnya, membuat langkah kami semakin sulit untuk menapakkan jalur yang tanjakannya tiada henti ini.
Tapi kami sudah tahu tentang resiko ini saat mendaki di musim hujan. Capek, sudah pasti. Dingin, pastinya. Namanya juga sudah hobi. Akan tetapi, kami juga masih mengutamakan safety-nya dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pendakian ini. Dengan langkah pelan tapi pasti, kami terus melangkah. Sampai juga di pos Liliput, rintikan gerimis masih setia mengiringi langkah kami. Sampai Simpang 3, cuaca masih gerimis-gerimis, hujan dari tadi. Kondisi treknya sangat lumayan sekali ya. Ini tidak direkomendasikan buat pemula untuk naik di sini, soalnya medannya sangat terjal sekali, apalagi pas waktu hujan ini. Saran saya sih kalau mau mendaki di Gunung Kembang pada musim hujan, persiapkan fisik kalian karena membutuhkan fisik dan mental yang ekstra di sini. Sangat lumayan sekali, terjal sekali. Nah, kita lanjut lagi ke pos selanjutnya, itu pos Akan. Yuk. Gimana komentarnya Soleh tentang Gunung Kembang untuk pendakian pertamanya? Mantap ya. Gunung 2000-an serasa 3000-an. Kecil. Semakin mantap. Gunung ini juga terkenal kecil-kecil tapi rawit. Saat tiba di pos Akar, kami berhenti lumayan lama karena memasuki waktu maghrib.
Tentu saja selain menunaikan kewajiban, berjalan di hutan pada waktu maghrib pun tidak dianjurkan. Alhamdulillah sampai juga di pos Sabana. Perjalanan lumayan berat dari pos Akar. Tanjakan tiada henti, trek licin, hari yang sudah mulai gelap semakin membuat berat langkah kami. Sesampainya di pos Sabana, kami pun disambut dan disuguhi kopi hangat oleh para pendaki milenial ini. Jadi merasa masih seumuran, kami pun berbincang, tentu saja diselipi canda tawa. Enggak, kesini nak mas, motor atau? Motoran mas. Rencana balik turun besok? Besok langsung. Nek kok kini Semarang Solo atau gitu? Solo. Seko Solo sampean motoran apa? Motoran. Motoran. Pirang jam? Dengan Semarang sini berapa jam mas? Aku kan Kendal mas. Oh, Kendal tonggone Semarang. Oh iya. Area Semarang. Kan Ungaran tidak mas? aduh, Semarang Raya berarti mas? Semarang Raya, Semarang pinggiran. Ya kan ya mas. Ya. Kan lo tak kayak mau aja mas. Solo ini ada Sukarjo. Dengan langkah yang sudah tak bisa dipaksakan lagi, kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda di pos Sabana saja, dari rencana awal yang ingin mendirikan tenda di puncak. Seperti biasa, setelah mendirikan tenda, ngopi-ngopi dulu dan masak. Ya masaknya ya karena cuma kali ini kita cuma berdua, ya simpel-simpel aja lah. Indomie, siapa tahu bisa jadi seleramu ya. Oh ya, kali ini juga akan memberikan tips bagaimana kita bawa nasi kita makan nasi dengan enak. Tipsnya dari kami sangat bermanfaat sekali, yaitu bentar. Ini bukan treatment ya, tapi bawa nasi bungkus dari base camp. Soalnya kita kalau masak nasi di tenda pasti selalu gagal. Maka dari itu belajar dari pengalaman, mending ya bawa nasi dari base camp aja. Untuk masak nasinya tetap besok kita coba lagi. Setelah summit itu biasanya kita sarapan, kita coba masak nasi. Sementara nasinya, berasnya masih buat benerin HP. Tadi ada insiden, saya juga korban YouTube ya, review HP ya. Katanya HP saya tuh tahan hujan. Tadi pas hujan saat ngerekam tiba-tiba touchscreen-nya itu mati. Sekarang masih di beras. Di treatment di dalam beras. Itu infonya ampuh buat HP yang error karena air kan ya. Jadi berasnya sementara buat benerin HP dulu aja. Semoga besok bisa normal lagi HP-nya, bisa buat bikin video lagi ya. Oke, nantikan besok pagi. Oke. Seusainya santap malam, kami beristirahat mengumpulkan tenaga untuk kembali melangkah ke puncak esok hari. Kita buka setelah kita masukkan di dalam beras HP yang kemarin ada kena insiden, apakah bisa ya? Kita buka dulu ya, dicek ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Ternyata belum bisa. Oh, alhamdulillah bisa ternyata. Dan bangun pagi kembali menjadi sebuah wacana. Ketika membuka tenda, subhanallah, pemandangan yang begitu indah di hadapan tempat kami mendirikan tenda. Ternyata para pendaki milenial pun tak jauh beda dari kami.
yang baru pada beranjak dari hangatnya sleeping bag. Di pos Sabana ini hanya ada kami 2 tenda yang camp di sini. Menu kita kali ini mewah ya. View dengan indahnya. Menu termewah sepanjang pendakian ini ya. Makasih yang udah buatin rendang ya. Ini gunung udah kudaki, tinggal lautan ku seberangi, pasti ku dapatkan rendangnya lagi. Selesai sarapan, kami pun melangkah menuju puncak Gunung Kembang. Mas Bayu nih, ya dah. Bisa mas. Yes. Bisa nih. Burung. Ya mulai. Biasanya sih mama yang gede loh, biasanya dorongnya. Oh, lah jual meh tok KTP iki lho, Mas. Dia minta cikur iso, Mas. Burung iso. Itulah caranya. Tembak coba ya. Ane nembaki terus. Ya, Mas. Oh iya. Yuk. Meh mangkat iki jane ngon balai kota. Balai kota. Dibuka KTP. Lampu ketok keren. Selamat pagi ini hati putihku. Yang kita apa nih? Tidak ada berapanya, Mas. Benar. Hei, hei. Apa? Ya. Ngakor mikar. Ngecamp di sini tuh Mas. Udah naik? Oh belum. Mau naik gak nih Rutana? Naik dong. Nanggung Mas. Oke Mas duluan Mas. Iya. Sampai sini jam berapa? Kemarin jam 4. Trek masih sama, tanjakan tiada henti. Tak ada pula bonus, yang ada hanya tanjakan mesra. Semesra hubunganmu dengan dia, hanya tipu-tipu belaka. Ketika di sebelah kanan sudah terlihat jelas Gunung Sindoro, itu menandakan puncak sudah tinggal beberapa langkah lagi.
ngembang. Walaupun tingginya hanya 2.300-an, tapi kecil-kecil cabai rawit. Jos kowe. Mantap. Alhamdulillah, kami berhasil mencapai puncak Gunung Kembang dengan selamat dan diberi view yang sangat cerah di musim hujan ini dan terbayarkan oleh lautan awan. Seakan mengobati rasa lelah kami saat trekking kehujanan, tanjakan tiada henti. Terima kasih semesta. Sepanjang trek dan sampainya puncak Gunung Kembang via Belembem ini sangat bersih, bahkan tak ada kami jumpai sampah. Menurut sudut pandang kami, ini merupakan gunung terbersih yang pernah kami kunjungi. Mungkin selain dari ketatnya peraturan dari pihak base camp perihal sampah, para pendaki pun sudah mulai sadar akan kebersihan gunung. Sudah semestinya kita tak membuang sampah sembarangan. Kalau bukan kita yang merawatnya, siapa lagi? Bukankah saat kita berkegiatan di alam sudah diajarkan? Jangan mengambil sesuatu kecuali gambar. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Salam lestari, salam dari kami. Menatap Jawa, Gunung Kembang. Ini barang mahal ini ya di gunung sekarang. Satu putung harganya 1.025.000. Jadi kita ini punya puluhan juta ini. Lebih berharga putung daripada rokoknya. Tapi peraturan sistem sekarang ini hampir semua menerapkan seperti ini. Jadi area trekking pun sampah tidak ada sama sekali, bersih sama dari trekking ini. Masih istirahat di pos Limbang 3. Jangan lupa cintai aku ya.